Salam buat teman-teman warga GBKP dimanapun berada, teman-teman yang bersiap-siap untuk memimpin atau membawa PJJ kita untuk tanggal 3 sampai tanggal 9 Agustus yang akan datang. Berikut kami berdua, saya Pendeta Sinar Haganta Barus, juga Nora, Saya Pendeta Novika Pinem, akan menemani kita mempersiapkan diri untuk membawa sermon perpuluhan Jobi-Jobi ini. Sebelumnya, teman-teman yang baru ini mengikuti Sermon Retreat Center GBKP, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kita yang belum mengetahui tentang channel sermon ini, agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita akan membaca firman Tuhan. Oke, kita akan baca dari Roma 6 ayat 3 sampai 6. Begini firman Tuhan. Tahukah saudara-saudara bahwa pada waktu kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus? Ini berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama Dia, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus, sebab kita turut mati dengan Dia, kita akan menjadi satu dengan Dia, juga karena Dia turut dihidupkan kembali seperti Dia. Kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Dengan demikian, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, jadi ini kita bicara tentang baptisan ya. Ya, baptisan. Ya, memang dalam konsep bahasa Yunani kuno, baptisan itu terjemahan bebasnya menenggelamkan atau membanjiri sesuatu. Artinya dia diliputi, ditutup gitu. Jadi seperti dikuburkan. Jadi itu juga yang buat kalau kita perhatikan ada beberapa gereja yang membaptis dengan selam. Iya. Nah, waktu dibaptis selam juga ada beberapa cara, tapi yang paling mendekati dengan yang Paulus maksudkan itu, mereka membaptis dengan cara ditidurkan begini, seperti orang mati. Jadi tidak merunduk ke dalam air, tapi pendeta memegangi bagian pundaknya, lalu seperti ditaruh di bawah air ya. Diletakkan seperti orang meninggal. Ya. Dan ditutupi oleh air. Jadi betul-betul ditenggelamkan. Jadi sebenarnya itu simbol orang yang sudah mati tidak kelihatan lagi. Sudah terbenam ya, sudah mati ya. Sudah nggak ada lagi di permukaan kan. Dan beberapa saat kemudian pendeta mengangkatnya kembali, dan itu adalah simbol kelahiran yang baru. Bangkit dari kematian. Nah, mungkin akan jadi pertanyaan buat teman-teman kita loh, kenapa GBKP nggak mendekati saja dengan yang tertulis di Alkitab kan? Karena GBKP kan masih memegang tradisi percik kan? Iya. Nah, ini juga teman-teman perlu ketahui bahwa tradisi lah yang membuat demikian. Karena gereja GBKP itu kan datangnya dari Eropa kan? Iya. Tentu ya gereja Belanda lah yang paling awal kan menyebarkan firman ke kita. Tentu dia membawa tradisi yang ada di kampungnya di Belanda sana. Kita ketahui kan Belanda itu kan daerah yang dingin kan, 4 musim kan. Kalau ada yang mau dibaptis pada saat musim dingin, itu mustahil diselamkan. Iya, masa nunggu musim lain lagi dulu ya, baru dibaptis ya. Kemudian ada juga pengaruh dari tradisi Katolik. Katolik itu kan berbeda dengan yang kita saksikan kalau beberapa gereja-gereja Pentakosta atau karismatik itu menunggu anak itu cukup dewasa baru dibaptis ya. Jadi seperti kita lah, usia-usia ngawan kan, disitulah dia dibaptis. Iya. Dengan alasan yang cukup kuat juga, supaya yang bersangkutan ini mengerti apa yang dilakukan ke dia. Tapi pada sejarahnya, gereja Katolik itu kenapa kemudian membaptis anak-anak?
atau sedini mungkin. Artinya begitu ibunya kuat setelah melahirkan, gereja menyarankan supaya segera dibaptis karena tingginya angka kematian anak-anak. Jadi anak-anak saat itu banyak yang meninggal karena belum sebagus saat inilah. Apa namanya itu? Kalau anak-anak masih kecil sudah diimunisasi kan. Kalau dulu kan belum ada. Belum ada banyak vaksin ya. Imunitas anak-anak itu belum sekuat sekarang. Jadi banyak anak-anak meninggal. Lalu muncullah perdebatan teologi saat itu. Kemana perginya anak-anak ini? Artinya, karena Alkitab berkata kan hanya orang yang dibaptis dengan air dan Roh Kuduslah yang akan menerima keselamatan. Lantas anak-anak yang tidak dibaptis itu kemana? Nah, ini menjadi pertanyaan kan. Akhirnya oleh gereja dijawablah itu. Secepat mungkinlah anak itu dibaptis. Artinya begitu ibunya kuat, dia dibawa ke gereja. Supaya dia dibaptis, kalau nanti ada apa-apa dia meninggal, dia sudah dibaptis. Orang tua pun udah nyaman ya. Untuk menjawab pertanyaan, kalau begitu anak-anak itu kan nggak mengerti apa yang dikerjakan ke dia, baptisan itu. Nah, setelah itulah muncul istilah angkat sidi kan, atau naik sidi. Jadi setelah anak itu sudah cukup dewasa, usia-usia remaja, dididiklah dia firman Allah, kemudian naik sidi, dan itu lanjutan dari baptisan itu. Nah, supaya teman-teman mengetahui mengapa kita GBKP ini memilih untuk tetap melanjutkan tradisi percik. Ya, apalagi yang sampai ke kita ini dari Belanda ya awalnya. Ya, tradisi Belanda. Jadi yang pasti gereja dulu itu memakai air sebagai simbol. Ya kan? Dia memakai simbolnya saja, air dibersihkan. Yang penting ada unsur airnya, karena Alkitab berkata dibaptis oleh Roh Kudus dan air kan. Dan memang air itu kan simbol pembersihan. Kan? Karena pastilah kita juga semua punya pengalaman kan. Kalau tangan kita kotor, tidak ada yang lebih baik membersihkannya selain air. Iya. Misalnya kita memegang sesuatu yang kotor, lalu hanya pakai tisu, kita pasti merasa nggak selesai. Iya. Kalau belum pakai air. Kayak apa? Nggak usah yang kotor aja dulu nih, kayak es krim, kita terpegang es krim. Iya. Nah, udah yang lengket ya. Mau kemana nggak bisa, mau taruh pasir 7 kali juga nggak bisa. Iya. Terakhir harus air. Harus semua yang juga, berair kan? Ya. Supaya baru dielap. Iya. Nah, sekarang kan ini berarti ini kan Paulus ini dia mengilustrasikan kematian orang yang percaya terhadap dosa melalui baptisan. Kan itu simbol yang disampaikan oleh Paulus kan, bahwa baptisan itu betul-betul adalah kematian. Jadi sama seperti orang yang dikubur. Jadi orang yang mati itu artinya mati terhadap dosa. Jadi orang yang sudah dibaptis sebenarnya bukanlah lagi orang yang lama. Dia sudah betul-betul jadi ciptaan yang baru setelah dia dibaptis. Jadi waktu orang percaya itu dibaptis, dia menjadi orang yang terdaftarlah di dalam kerajaan Allah. Jadi mengerti atau tidak mengerti dia, yang penting dibaptis dulu. Itu konsep gereja Protestan kan. Makanya seperti mendaftarkan anak ke sekolah. Seorang anak nggak akan pernah lulus sekolah kalau dia tidak pernah didaftarkan. Daftarkan saja dulu. Iya. Mungkin dia belum mengerti apa-apa. Nanti pada saat dia mengikuti proses belajar mengajar, disitulah dia mendapatkan pengertian. Iya. Gitu juga dengan kita ya. Daftarkan saja dulu dengan baptisan. Baptiskan dulu. Baru berikutnya dia akan belajar tentang imannya yang dia percayai, diangkat sidi. Iya, itulah tanggung jawab kita orang tua kan. Makanya waktu angkat sidi itu kan waktu dibaptis anak, orang tuanya diberi tanggung jawab kan. Engkau berhutang. Dipakai kata hutang. Engkau berhutang untuk mengajari anakmu firman Allah dan memperkenalkan kepadanya siapa juru selamatnya. Nah, setelah anaknya naik sidi, orang tuanya yang tadinya diberi tanggung jawab untuk mengajarkan itu mengantar kembali, memenuhi janjinya gitu, dan dia diangkat sidi. Nah, sekarang kan kita menarik ini ada kalimat
atau tidak tahukah kamu? Kan itu kalimat pertama kan? Iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. Pertanyaan atau tidak tahukah kamu, ini yang penting, konsep-konsep dasar. Ini hal yang penting. Jadi Paulus mau mengatakan seharusnya kamu sudah tahu, begitu kan? Karena atau tidak tahukah kamu itu kan mengatakan bahwa agak aneh kalau kamu tidak tahu, Iya. begitu kira-kira ya. Atau Tahu. kamu wajib tahu. Iya. Kamu wajib tahu. Tahu kan, gitulah istilahnya. Kamu wajib tahu tentang ini, begitu kira-kira ya. Jadi apa yang perlu mereka ketahui, bahwa dibaptis itu sama dengan dibenamkan atau ditutupi. Dibenamkan atau ditutupi dengan air. Nah, ketika orang Kristen itu dibaptis, dia ditutupi oleh, dia dibenamkan atau ditutupi oleh Yesus Kristus. Jadi apa yang mau Paulus katakan, apa yang perlu kau ketahui itu, yaitu bahwa dibaptis itu sama dengan dibenamkan atau ditutupi oleh air. Ketika orang dibaptis di dalam nama Yesus, dia sama dengan dibenamkan kepada Yesus dan ditutupi oleh Yesus. Artinya dia menjadi satu dengan Yesus. Itulah makna orang yang sudah dibaptis. Jadi ini ada kalimat yang lain lagi dalam tafsiran, dia menyebutnya dicelup. Jadi seperti orang Yahudi kan, orang Yahudi itu kan biasa makan roti itu bersama dengan anggur. Nah biasanya roti itu dicelup ke anggur, karena roti itu kan beda dengan roti kita kan. Kalau keras ya? Roti kita kan paling lembut di sedunia kan. Iya. Kalau Eropa atau Timur Tengah itu kan rotinya keras itu. Mereka belinya juga seperti beli ini kan, beli balok gitu, roti-roti keras. Nah itu susah dicerna, kalau susah dikunyah. Susah ditelan juga ya. Nah, makanya dia dicelup. Nah dicelup itu kemudian anggur itu menjadi satu dengan roti itu. Iya. Nah ketika kita dibaptis itu sama dengan kita dicelup dan menyerap Kristus. Menyerap Kristus. Jadi sudah tidak terpisahkan lagi kan. Kalaupun itu roti diperas, anggurnya tetap mewarnai dia. Tetap mewarnai, tetap ada rasa. Anggurnya tetap merah, rotinya menjadi merah kan. Dan rasanya sudah bersatu. Jadi dia mau mengatakan kalau orang yang dibaptis itu dibaptis di dalam nama Yesus atau dibaptis di dalam Roh Kudus atau Tuhan atau Yesus itu sendiri sudah menyatu dengan dia dan tidak dapat dipisahkan lagi. Menarik juga itu dengan istilah celup itu. Memang dia akan menyerap semua. Menyerap semua ya. Jadi itulah alasan kenapa gereja kita tidak menyetujui baptis ulang. Iya, karena baptis itu hanya sekali. Iya, betul. Kita memang kalau GBKP mau dibaptis di gereja manapun, kita tetap mengakui kalau sekali baptisan tetap baptisan. Kita mengakui semua baptisan di semua gereja. Iya. Jadi kalaupun ada anggota dari gereja lain yang mau masuk ke GBKP, kita nggak perlu membaptis mereka kembali. Iya. Karena mereka pernah dibaptis. Iya. Dan kadang justru gereja lain ini yang tidak menerima baptisan kita. Iya. Jadi disitulah perbedaan teologi kita kan. Kalau gereja lain kan kalau kita pindah ke gerejanya kita dibaptis kembali. Tapi kita tidak demikian karena berdasarkan pada kata celup ini tadi. Jadi kita sudah menyatu dengan Kristus, itu tidak perlu diulangi. Kita sudah menyerap dia ya, karena kita sudah sudah bersatu dengan Kristus. Hanya saja Paulus menambahi, kalau engkau sudah bersatu dengan Kristus di dalam kebangkitannya, sebelumnya pasti kamu sudah bersatu dengan dia di dalam kematiannya. Dan berarti kamu juga bersatu dengan dia di dalam penderitaannya. Jadi itu juga yang membuat kenapa orang-orang Kristen itu menerima penderitaan Kristus itu sebagai penderitaannya. Ketika dia disiksa karena imannya, itulah yang dimaksud dengan bersatu dengan Kristus di dalam penderitaan. Jadi kita bersatu dengan Kristus dalam penderitaan, kita bersatu dengan Kristus dalam penyalipannya, kita bersatu dengan Kristus dalam kematiannya, dan juga bersatu dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Kita udah bersatu di atas semuanya lah ya, dalam semuanya.
Itu yang dimaksudkan Paulus. Jadi kalau dilanjutkannya dengan kalimat kita dikuburkan bersama dia, sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, inilah yang oleh Paulus disebut pengharapan. Bahwa kita ini akan mendapatkan kehidupan yang baru. Nah, kita ketahui kan Paulus kan, dia kan tubuhnya itu ringkih kan. Dia ringkih, sakit, dan dia menderita. Dia menyampaikan itu dalam beberapa tulisannya, bahwa ada duri di dalam dagingnya yang dia minta kepada Tuhan untuk dicabut kan. Jadi dia dilayakkan, dia diikut sertakan di dalam penderitaan, lalu nanti akan dipasangkan tubuh yang baru kepadanya, tubuh kekal. Itulah yang disebut kehidupan yang selama-lamanya, di mana penderitaan akan berakhir. Itulah pengharapannya tadi. Itu pengharapannya. Pengharapan semua orang Kristen lah sesungguhnya. Ya, kita kan pernah juga sakit kan. Kalau kita sakit kan ada kerinduan yang luar biasa untuk sembuh. Karena sakit itu tersiksa kan. Nah, mungkin Paulus begitu ini. Jadi dia ada pengharapan suatu saat dia akan disembuhkan. Oke, kayaknya udah mulai jelas ini, ya kan? Jadi kita masuk ke diskusi kita. Bacakan dari sini. Kai ngepengangkanta karena arti ras makna predikan sedekah henda. Oh iya. Berarti ini jemaat lah yang menjawab ya. Iya, apa makna baptisan ini menurut jemaat selama ini? Jadi kita lanjut ke nomor 2, karena tadi udah jelas sebenarnya kita artinya, ceritakannya. Mungkin tujuan pertanyaan nomor 1 ini, kalau jemaat kita nanti sudah mengerti betapa berharganya baptisan, jadi dia tidak menunda-nunda itu kan, karena banyak juga jemaat kita menunda-nunda, artinya anaknya sudah cukup besar untuk dibaptis. Nah, betapa pentingnya itu sebagai orang Kristen kan, begitu dia sudah cukup kuat ibunya untuk bergerak ke gereja setelah melahirkan, segeralah membaptis anak. Iya. Dan sama ada perubahan juga untuk beberapa akhir-akhir ini. Kalau setelah khotbah sebelum pengakuan iman itu langsung turun pendeta untuk melakukan predin. Oh, setelah khotbah itu? Iya, karena itu sama seperti bahan PJJ kita. Ini sudah menjadi sakramen. Iya, sakramen predin. Ya, jadi jemaat juga perlu tahu bahwa ada 2 sakramen di GPKP kan. Yang disebut sakramen itu yang kalimatnya itu ada badianya. Lakon persadaan si badia dan lakon predin si badia. Selain itu tidak ada sakramen. Tidak ada sakramen. Lakon si badia. Itu mengatakan itu penting kan. Iya. Karena itu sama dengan khotbah juga kan. Iya. Apa yang Yesus lakukan, jadi setelah khotbah langsung dilakukan sakramen yang 2 itu. Sakramen yang 2. Oke, lanjut nomor 2. Erpalaskan ora tentang Roma 6 ayat 36. Kai ngerti ras makna ipridikan gelar sada ras Kristus. Itu tadi sudah kita jelaskan ya. Iya. Bahwa seperti dicelup tadi kan, bersada, jadi tidak ada keterpisahan. Roti yang sudah dicelup anggur, dia betul-betul menjadi bersatu dengan anggur, tidak bisa lagi dipisahkan dengan cara apapun. Iya. Anggur itu sudah meresap ke pori-porinya, sudah menyatu dengan dia. Jadi kalau ada orang yang dibaptis dalam nama Kristus, dia menjadi milik Kristus. Jadi kalau kita punya masalah, kita sedang bergumul, harus tetap ingat ya, kita ini sudah dibaptis, sudah meresap Kristus. Kristus sudah ada dalam diri kita. Dalam diri kita, berarti kita memang akan menerima penderitaan, akan melewati berbagai masalah, yaitu salib, dan kita akan dikuatkan juga karena Kristus ada di dalamku. Dan tidak perlu lagi mencari-cari jawaban di luar diri kita kan, karena di dalam diri kita sudah ada Kristus. Jadi setiap persoalan kita, jawabannya ada pada diri kita. Berarti jangan coba-coba lari ke orang pintar atau dukun mencari jawaban. Jawaban, karena bertentangan sekali dengan yang kita serap tadi. Oke, gimana kira-kira nih? Kayaknya sudah lengkap ya. Jadi teman-teman, inilah beberapa catatan yang bisa kami sajikan kepada teman-teman tentang baptisan. Semoga sajian ini atau catatan ini dapat membantu teman-teman menyampaikan firman Allah dengan lebih baik di PJJ kita. Dan jangan lupa untuk ikut kembali pada sermon-sermon PJJ berikutnya bersama kami. Ibas ingat dan hari katakan kami, majuah-juah selamat melayani man bantang kerina. Majuah-juah.